Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan melanjutkan bahasan kita, pelajaran kita dari Yesaya pasal yang ke-6. Bagaimana Yesaya menerima panggilannya sebagai nabi, yaitu sebagai penyambung lidah Allah bagi umat Israel. Tentu kita sering mendengar kalau seorang hamba Tuhan itu panggilannya itu harus bombastis, spektakuler, luar biasa, penuh mungkin dengan drama-drama yang sangat dramatis. Bahkan seperti yang mungkin orang lihat Yesaya gitu, melihat penglihatan, wah luar biasa malaikat Tuhan dan segala macam. Tapi sebenarnya di dalam pasal ini kita akan melihat ada prinsip, ada 3 prinsip dalam cara Allah memanggil setiap orang percaya, terlepas dari betapa spektakuler atau mungkin cuman kelihatannya biasa-biasa. Tetapi 3 hal ini pasti akan terjadi. Nah, marilah kita akan mempersiapkan. Karena kita sudah dipanggil dalam keselamatan, kita juga dipanggil di dalam pelayanan. Dan bahkan saya berdoa melalui acara ini, saudara juga bisa mendapatkan pemahaman firman sehingga kemudian ketika Tuhan memanggil saudara untuk pekerjaan yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih mulia, yang lebih besar bagi kerajaan Allah, saudara akan merespon seperti bagaimana Yesaya merespon. Untuk itu saya ingin mengajak kita membangun keintiman dengan Bapa Sorgawi lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk Engkau yang telah memilih, Engkau yang telah menetapkan kami. Oleh kasih karunia-Mu kami bisa ada pada hari ini. Kami bisa bernapas, kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kiranya Roh Kudus akan meneguhkan panggilan kami sampai akhir hidup kami. Kami tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Engkau tetap memilih
Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
menjadi kerinduan kami. Kami menyelesaikan pelayanan yang Engkau percayakan dengan setia sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, pasal 6 ini memberikan kepada kita pengajaran bahwa ketika Allah memanggil seseorang dan dikhususkan dalam pekerjaan pelayanannya, maka ia terlebih dahulu akan melakukan 3 hal ini. Yang pertama, pendamaian dengan Allah. Yang kedua, orang tersebut akan menerima beban dari Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dia akan mengerti tujuan ilahi dari panggilan tersebut. Nah, teks ini sudah menjelaskan sendiri prinsip itu. Jadi ini kita bukan lihat-lihat dari yang mana, tetapi teks ini sendiri sudah berbicara. Bagaimana prinsip ini digambarkan lewat respons Yesaya dalam ayatnya yang kelima, lalu kemudian ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Yaitu ada ungkapan atau frasa lalu kataku, lalu sahutku, aku bertanya. Jadi ini adalah respon daripada Yesaya kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat lebih dahulu latar belakang konteks daripada pasal ini. Dan bagaimana keadaan politik sosial pada waktu Yesaya menerima. Karena seringkali ini juga ada kaitannya. Di dalam ayat pertama dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia. Berarti ini sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Dan di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 3-5 digambarkan bahwa Uzia ketika menjadi raja itu dia berumur 16 tahun dan kemudian dia memerintah selama 52 tahun di Yerusalem. Nama ibunya Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Jadi dia memiliki seorang mentor, seorang nabi, Sakaria yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat semua usahanya berhasil. Tetapi kemudian di penghujung kehidupannya, dia menjadi tidak taat. Yaitu ketika dalam satu peristiwa dia masuk ke dalam bait suci, dia membakar ukupan yang merupakan tugas wilayah otoritas imam. Jadi kita belajar di sini bagaimana memahami batas-batas atau patok-patok pelayanan. Dan ini juga dilakukan oleh Paulus ketika dia mengatakan kami hanya berjalan bekerja berdasarkan patok-patok yang Tuhan berikan. Kami tidak mau nyebrang pagar. Kami tidak mau cawe-cawe ngurusin pelayanan orang lain yang bukan dipercayakan kepada kita. Dan kita tidak perlu punya hak menghakimi. Nah, apa yang dilakukan tugas raja itu memimpin, memerintah, berperang, mensejahterakan rakyat. Tugas imam itu di dalam bait suci. Tetapi kemudian pada waktu itu Uzia membawa ukupan itu. Dan apa yang terjadi ketika dia memegang bokor itu, Tuhan marah lewat imam dan kemudian ia terkena kusta. Lalu akhirnya karena ini adalah bagian dari kutuk, dia harus diasingkan dan tinggal dalam pondok pengasingan sampai ia mati. Nah, selama masa pemerintahannya 52 tahun, Yehuda berada di dalam puncak kemasyuran dan perdamaian. Bahkan di seluruh dunia internasional pada waktu itu. Walau pada masa-masa akhir daripada pemerintahannya, Raja Asyur saat itu yakni Tiglat-Pileser yang ketiga bangkit dan mengancam wilayah perairan internasional pada waktu itu. Sehingga semua perdagangan itu terhambat. Tetapi di sini walaupun ada ancaman di perairan itu, Yehuda tetap dalam kondisi aman. Tetapi saat matinya Raja Uzia, Yehuda mulai memasuki masa-masa kegelapan seperti yang digambarkan di dalam Yesaya 5. Nah, di waktu itulah Yesaya melihat Tuhan.
Dan inilah panggilan pelayanan kenabiannya. Kita melihat prinsip dari 3 prinsip ini. Yang pertama, bahwa seseorang menerima panggilan Allah itu diawali dengan sebuah rekonsiliasi, sebuah perdamaian dengan cara merespon kepada kekudusan Allah. Di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-7 dikatakan bahwa suasana kematian daripada Uzia menjadikan bangsa itu ngalamin ketegangan. Karena bagaimana nanti ya, udah damai, enak-enak, tiba-tiba kita akan mengalami sebuah keadaan yang suram. Kehilangan perlindungan. Bahkan juga karena dosa bangsa itu membuat Israel dikalahkan. Nah, di saat krisis seperti ini, Tuhan memperlihatkan lebih dahulu kekudusannya. Kekudusan itu diperlihatkan karena inilah yang sudah banyak hilang dari bangsa itu karena ketidaktaatan mereka, ketidaktaatan bangsa Yehuda. Syarat pertama seseorang menerima pendamaian Allah adalah dia harus menyadari betapa berdosanya hidupnya, betapa tidak layaknya dia di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Dan inilah yang diperhadapkan Allah kepada Yesaya. Ada ungkapan dari para serafim itu, malaikat yang berada dan melayani Yahweh di sorga. Dia melihat dan mendengar seruan malaikat itu, yaitu kudus, kudus, kudus. Kudus artinya yang dipisahkan. Kudus artinya yang ditentukan untuk melakukan pekerjaan yang Allah tetapkan. Dan di dalam teks Ibrani, bila satu ungkapan itu diucapkan di dalam satu kesempatan lebih dari 1 kali. Ya, kalau 2 kali misalnya Tuhan memanggil seseorang Abram. Tetapi ketika Abraham, maka itu artinya Allah sedang meminta perhatian orang tersebut. Tetapi bila itu 3 kali, Abram, itu berbicara totalitas. Nah, di sini kudus, kudus, kudus. Satu totalitas dari karakter Allah Tritunggal. Dan ini memperlihatkan satu-satunya pembeda, karakter pembeda yang tidak dimiliki oleh ilah-ilah lain di muka bumi, di alam semesta ini. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim bahwa dewanya kudus, dewanya suci. Tidak, kecuali Allah. Tidak ada satupun manusia sampai sekarang ini dan kapanpun yang bisa memproduksi kesucian, kekudusan Allah. Kecuali Allah yang memberikan atau mengaruniakan. Tidak ada satupun orang mengatakan, oh aku udah suci. Walaupun misalnya dia melakukan semua tindakan-tindakan kesalehan. Tidak bisa ada satu orang bisa mengklaim dirinya dan memproduksi kesucian dari dirinya sendiri. Tidak bisa. Harus Allah sendiri yang menaruh itu ke dalam hidup orang tersebut. Allah memperlihatkan standar kekudusannya. Dan Yesaya menyadari bahwa dia itu jauh dari standar. Padahal dia adalah seorang yang saleh. Dia orang benar. Dia orang yang hidupnya juga bersandar kepada Tuhan. Tetapi kemudian pada waktu dia melihat kekudusan Allah, tidak ada satu yang bisa mengklaim bahwa dia layak. Dan hal inilah yang kita lihat bahkan sampai di dalam pewahyuan Yohanes atau ketika Saulus bertemu dengan Yesus, semuanya tersungkur, semuanya nggak kuat, semuanya tidak bisa karena mereka melihat kekudusan Allah. Mungkin ada yang lain yang bisa klaim bahwa Allah yang mereka sembah itu baik, memberikan, penyedia, tetapi tidak ada satu yang bisa mengklaim Allah atau dewa mereka itu kudus. Artinya yang terpisahkan daripada yang lain. Nah, saudara-saudara, ketika Yesaya menyadari akan keberdosaannya, kefasikannya, dikatakan celakalah aku orang yang
najis bibir, tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang hidup dalam ketidaktaatan. Mereka mengklaim bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan atau mereka hidup dengan penyembahan kepada dewa-dewa lain sebagai alternatif terhadap Allah Yahweh yang mereka sembah. Nah, pada waktu dia menyadari bahwa dengan keadaannya sekarang itu dia bisa menerima konsekuensi kematian. Karena Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak mungkin satu orang pun bisa melihat Allah. Dan kalau orang itu melihat Allah masih hidup, itu berarti kemurahan Tuhan. Inilah yang pertama yang harus dilakukan oleh Allah. Menyadari keberdosaannya. Lalu kemudian serafim, yaitu malaikat Allah, mengambil bara api dari mezbah dan menyentuhkannya di mulut Yesaya. Kita bicara pembaraan itu, bicara mengenai pengudusan, tetapi juga bicara mengenai penghakiman. Dan ini merupakan tindakan anugerah Allah. Karena bahwa penghukuman itu sudah ditanggung oleh Allah untuk Yesaya. Dan kemudian Yesaya menerima pengampunan dosa. Di dalam konteks kita sekarang dalam perjanjian baru, Tuhan telah mendamaikan kita dengan anaknya Yesus Kristus. Dengan memperlihatkan kasih karunia-Nya, dia mati di kayu salib dan menanggung semua kesalahan kita, lalu menukar itu dengan pengampunan dosa. Orang-orang yang terpanggil bagi pekerjaan Tuhan harus menyadari mereka perlu diperdamaikan lebih dahulu dengan Allah melalui pertobatan, pengampunan dosa, dan kelahiran kembali atau hidup yang baru. Kita harus menyadari ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan terhadap panggilannya yang kudus. Kita harus menyadari semua panggilan Allah itu kudus. Mau apapun itu panggilannya. Mau saudara sebagai seorang janitor, saudara seorang musisi, seorang pengkhotbah, seorang ushers, gembala. Semua panggilan itu adalah panggilan yang kudus. Kita harus memperlakukan itu seperti kita melihat bahwa ini ada konsekuensi penghakiman bila kita bermain-main dalam panggilan itu. Jadi kalau kita melihat panggilan Allah dan kesempatan yang diberikan kepada kita ini, kita harus sadar itu bukan karena kita hebat, bukan karena intelektualitas kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena talenta kita. Tetapi semata-mata Allah dengan hak istimewanya, hak prerogatifnya telah memilih, menentukan kita menjadi hamba-hambanya. Yang kedua, prinsip yang kedua. Yang pertama menyadari dulu dan menerima pendamaian. Yang kedua, merespon terhadap beban yang daripada Tuhan. Ayat 8-10. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarkanlah sungguh-sungguh tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh tapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kita melihat bahwa ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, Yesaya mendengar tentang siapakah yang akan bersedia diutus oleh Tuhan. Siapakah yang mau dipanggil menjadi penyambung lidahnya. Kata nabi itu di dalam bahasa Ibrani artinya penyambung lidah Tuhan atau lidah Allah. Artinya seseorang yang bertugas berbicara atas nama Allah kepada umat, kepada manusia, baik itu kepada orang yang dipilih oleh Tuhan atau kepada bangsa yang ditentukan untuk dia sampaikan pesan itu. Apapun pesan itu dia harus taat untuk menyampaikan. Walaupun mungkin tidak disukai, tetapi tetap dia harus melakukannya. Dalam perkataan yang dia dengar dari sorga tentang siapa yang diutus, Yesaya merespon dalam ketaatan dan kerelaan.
dengan mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Akhirnya saudara, ketika seseorang dipanggil pun tidak bisa dengan keadaan terpaksa. Tuhan tidak mau hambanya itu adalah orang yang terpaksa melakukan. Tetapi dia tahu bahwa itu karena kerelaan. Orang yang merespon anugerah Allah itu melakukannya dengan rela hati, dengan sukacita. Kemudian pesan itu diberikan. Nah, ini beban Allah kepada seorang hambanya. Yaitu bebannya adalah kamu ngomong, tapi bangsa ini tidak akan mau mendengar. Kamu berbicara, telinga mereka tertutup, hati mereka tertutup, mata mereka tidak bisa melihat. Saudara-saudara, kalau kita dipanggil dengan pelayanan seperti ini, sebuah pelayanan di mana apa yang dia lakukan kepada bangsanya justru akan bertolak belakang, bahwa bangsa itu akan menolak pesannya. Tentu ini sesuatu yang tidak enak. Tetapi tetap ia menerima, mentaatinya. Mungkin buat kita ngapain ya? Sia-sia dong saya khotbah lalu kemudian tidak ada orang yang mau bertobat. Tetapi nanti kita lihat yang ketiga ini, yaitu respons terhadap tujuan ilahinya. Yesaya bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Di ayat 11. Nah, ini dia. Tentu ya, kalau kita sadar apa yang kita akan kerjakan itu justru hasilnya jadi negatif. Berapa di antara sahabat sekalian mau menerima panggilan itu? Kamu, Markus, panggil khotbah dan tidak ada orang yang akan mau bertobat dari hasil khotbahmu. Sementara saat ini kita ya mengukur semua itu dengan ukuran berapa banyak aplaus, berapa banyak tepukan, berapa banyak orang sorak-sorak dengan apa yang kita dapatkan atau yang kita sampaikan. Tapi bagaimana seandainya tidak ada satu pun yang mau bertobat? Apakah tetap itu sesuatu yang dari Tuhan? Berapa sering kita menganggap bahwa ini bukan, kok jadi negatif hasilnya. Saya nggak mau masuk ke situ. Dan sama Yesaya mengatakan seperti kita berpikir, kalau saya akan pelayanan kayak gini, mau berapa lama Tuhan? Sampai berapa lama saya akan ngomong sesuatu yang kelihatannya jadi sia-sia? Tetapi justru Yesaya mulai sadar, itulah tujuan Allah, dia dipanggil. Sehingga dia gak bisa nanti membandingkan dirinya dengan misalnya Sakaria atau dengan Yeremia di fase berikutnya, gak bisa. Dia harus membandingkan panggilannya itu dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita gak perlu jadi iri dengan orang yang terpanggil dengan cara yang berbeda atau panggilan yang berbeda. Kita melihat bahwa waktu Yesaya melihat akan tujuan ilahi dari panggilannya, dia baru sadar dan dia menerima. Jadi Tuhan perlu juga mengkonfirmasi, meneguhkan tujuan itu. Dalam konteks ini Tuhan memberikan sebuah penggambaran, yaitu pohon terbantin yang besar, yang kokoh, tapi kemudian ditebang. Dan sisa tunggulnya menjadi kelompok sisa yang tertinggal dan kudus. Dan kita tahu di dalam nubuatan Yesaya ini berbicara mengenai bangsa yang besar, yaitu Yehuda, yang kemudian ditebas, artinya dikalahkan oleh bangsa lain, lalu kemudian diasingkan, tetapi Tuhan masih menyisakan sisa, the remnant, sisa Israel, yang dari sinilah nanti muncul pemulihan, dari sinilah muncul, dikuduskan, disisakan, dipisahkan, lalu kemudian Tuhan mulai kegerakan dari orang-orang yang sedikit ini. Jadi saudara-saudara, di mata Allah keberhasilan pelayanan Yesaya adalah ketika bangsa Israel akan dibawa ke pengasingan sebagai hasil pemberontakan mereka kepada Allah. Yang kedua, karena menyisakan umat yang kudus.
yang diproses dan yang berkenan kepada Allah sebagai tunas pemulihan. Jadi di mata Tuhan, Yesaya ini berhasil dalam panggilannya kalau satu, dia bernubuat, bangsa Israelnya menolak dan akhirnya dihakimi lalu kemudian dibuang. Di Babilonia, kita tahu itu berikutnya. Tapi yang kedua, keberhasilannya adalah ketika dia bernubuat, lalu kemudian ada orang yang merespon walaupun sedikit. Tetapi kemudian inilah yang menjadi sisa, dan menjadi tunggul, menjadi tunas, yang kemudian membawa kegerakan dan pemulihan. Nah, apa aplikasinya kepada kita? Allah memanggil kita dengan prinsip yang sama. Pertama, kita harus menyadari dosa dan ketidaklayakan kita. Dan oleh anugerahnya kita ini diselamatkan. Kita menerima anugerahnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi tidak ada orang yang melayani itu tanpa lahir baru. Tidak ada orang yang melayani Tuhan dipilih dalam pelayanan tanpa menyadari keberdosaannya. Ini bukan karena orang itu misalnya cukup berada, pintar, jago ngomong, lalu kemudian disuruh khotbah. Nggak bisa. Ya harus mengalami dulu perjumpaan dengan Tuhan dalam arti dia sadar akan keberdosaannya. Dia bertobat. Dia menerima pengampunan Tuhan Yesus Kristus. Dia menyatu dan dibentuk karakternya menyerupai Kristus. Dan kemudian masuk di dalam pelayanan yang dipercayakan. Yang kedua, setelah orang itu didamaikan, dia perlu menerima beban. Beban Allah. Nah, di dalam konteks kita di perjanjian baru, apa beban Allah? Yesus berkata di dalam Matius 28, "Pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ini adalah beban Allah. Kapanpun beban ini tidak akan pernah berubah sampai dia datang. Dan bahkan Yesus menekankan ini di dalam proses penuntasan amanat agung, dikatakan berita pengampunan dosa harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Setelah mereka mendengar, Tuhan akan datang. Dan saat ini masih ada sekitar 3.000 suku-suku bangsa yang belum pernah mendengar kesempatan satu kali nama Yesus diberitakan. Pengampunan dosa disampaikan. Berarti tugas kita, beban kita. Dan Tuhan akan mengatakan, siapakah yang akan kuutus? Apakah kita mengatakan, oh ini aku Tuhan, utus dia Tuhan. Atau kita mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Walaupun beban itu nanti sampai kita meninggal, belum terselesaikan. Tetapi kita menyadari, ini loh yang Tuhan inginkan kepada saya. Ini loh yang Tuhan mau kami tuntaskan. Tuntaskanlah amanat agung Yesus Kristus. Menjadikan segala bangsa murid. Nah, setelah kita menerima beban ini, baru yang ketiga, yaitu memahami tujuan Allah di dalam panggilan ilahi kita. Apa keberhasilan? Apa ukuran keberhasilan dari panggilan kita? Kembali saya mau mengatakan, sahabat sekalian, ukuran keberhasilan kita tidak sama dengan yang diukurkan oleh dunia dalam sebuah kesuksesan proyek. Keberhasilan di dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Mungkin dengan hasil, jumlah, keuntungan, dan seterusnya. Tetapi di mata Tuhan, apa yang Tuhan akan ukur adalah ini. Kesetiaan kita sampai akhir hayat kita. Terus memegang dan melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Jangan berubah. Kalau Tuhan gak rubah panggilan itu, pegang terus. Mari kita lihat contohnya Saul. Saulus dipanggil
dia merasa tidak layak, dia kemudian dimuridkan, dan kemudian dia perlu persiapan 13 tahun. Dia kembali, dia mulai pelayanan, dan dia menyadari panggilannya adalah sejak awal dalam perjumpaan Allah dengan dia di Damaskus itu. Dia sadar bahwa panggilan Allah kepada dia bukan kepada orang Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi dia setia di situ. Dia khotbah kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan akhirnya sampai dia mati. Mungkin bagi banyak orang kematian Paulus ini memperlihatkan dia gagal. Tapi tidak di mata Tuhan. Dan itu kita tahu dari apa yang dikatakan oleh Paulus dengan satu keyakinan penuh. Dikatakan darahku sudah mulai tercurah. Tapi aku telah menyelesaikan pertandingan, perjuangan imanku. Dan aku telah mencapai garis akhir. Walaupun garis akhirnya adalah kepalanya dipenggal. Tapi buat dia sudah menyelesaikan. Karena sampai pada akhir daripada perjuangannya, satu, Paulus tidak menyangkal Yesus. Kedua, Paulus tetap memberitakan Injil dan membangun gereja-gereja Tuhan untuk kepentingan penjangkauan bangsa-bangsa asing. Bapak Ibu, kalau hari ini kita, orang-orang yang bukan Yahudi itu bisa percaya Yesus, bisa punya Alkitab yang kita baca dalam bahasa kita sendiri. Ini salah satunya karena perjuangan dan kesetiaan Paulus. Luar biasa. Pengaruhnya ini membawa Injil itu ke Eropa. Dari Eropa kita tahu bangsa-bangsa Eropa lah yang membawa Injil ke Indonesia. Baik itu Portugis, baik itu Belanda, baik itu Inggris. Mereka datang membawa Injil kepada kita. Orang Jerman, dan dari situ kita membawa Injil kepada bangsa kita. Dan hal yang sama, Tuhan juga mau kita membawa Injil kepada bangsa-bangsa lain. Kiranya setiap kita menerima panggilan Allah ini dan berdoa sebagaimana tadi kita nyanyikan di dalam awal daripada perjumpaan kita, untuk kita tetap setia. Kita setia di dalam panggilan kita karena Tuhan telah setia kepada kita. Kami berdoa Bapa, setiap kami menerima panggilan kami bukan karena kami hebat, tetapi karena Engkau yang hebat itu telah memilih, mengampuni kami, mendamaikan, dan mempercayakan berita kabar baik. Berita pendamaian untuk mengatakan kepada semua bangsa-bangsa, berilah dirimu didamaikan kepada Allah di dalam Kristus. Dan Tuhan tolonglah kami untuk terus menjadi setia menuntaskan amanat agung ini sampai akhirnya Engkau memanggil kami di dalam kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.